أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون Allahumma arhamna bil Quran. Dapatkan ketenangan hati melalui membaca Al-Quran. Imam Al-Ghazali memberikan kita penjelasan, orang-orang bahagia itu adalah orang-orang yang berzikir mengingat Allah. Ada tingkatan orang-orang yang berzikir, ada tingkatan dasar yaitu hati dan lisannya bersambung mengingat Allah. Ini tingkatan dasar. Ada orang yang berzikir dengan hatinya, mungkin dia tidak berada di masjid, tapi hatinya berada dekat dengan Allah. Ini jauh lebih mulia dibandingkan lisannya menyebut Allah tapi hatinya lalai. Makanya disebutkan dalam sunnah itu kalau makanan sudah terhidang lalu ada panggilan sholat, sholat dulu atau makan dulu? Sholat. Lebih baik makan ingat sholat dibandingkan sholat ingat makan. Ini sama dengan apa yang disampaikan Imam Al-Ghazali, bahwasanya ada orang yang mulutnya menyebut Allah tapi hatinya lalai dari Allah. Mungkin tempat kalian dilihat hina oleh orang lain, di penjara, di lapas, orang ini belum tentu. Mungkin tempatnya di penjara tapi hatinya berada di surga. Mungkin tempatnya di dalam lapas, mungkin tempatnya di dalam kamar yang sempit yang tidak bisa memandang rembulan yang kata Ustadz Maulana tadi. Mungkin tidak bisa matanya memandang rembulan tapi hatinya tembus ke langitnya Allah. Mungkin ruangannya tidak bisa terdengar suaranya sampai ke kampung tapi hatinya didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan dalam Al-Quran, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Orang-orang yang melampaui batas. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Sebut saja Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda. Orang yang paling pengen Nabi Muhammad mati itu Umar bin Khattab. Dicari-cari mana namanya Muhammad, saya mau bunuh Muhammad. Tapi ternyata menjadi orang yang sangat dekat dengan Nabi di dunia dan di surganya nanti. Kenapa? Karena taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah taubat memperbaiki diri. Maka kalau kita bahagia bertobat, lebih bahagia lagi Allah membukakan pintu taubatnya. Kita bahagia ke masjid, lebih bahagia lagi Allah lihat hambanya ke masjid. Seorang pendosa tidak dilihat dari dosanya, tapi seorang pendosa dilihat bagaimana dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Artinya memang kita tuh setiap hari memang butuh selalu diingatkan dan mengingatkan diri sendiri ya. Iya dong. Untuk ya udah kembali lagi ke jalan yang lurus, kembali lagi jalan yang lurus. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Lebih baik kita menimbang-nimbang diri kita di dunia sebelum kita nanti tiba di timbangannya Allah. Jadi kalau kita di dunia ini masuk lapas mungkin sudah dihitung-hitung dosa kita. Tapi nanti di akhirat ada timbangannya Allah yang tidak bisa lagi kita mengelak darinya. Subhanallah, jazakallah khair. Siap, sama-sama. Ustaz Syam, terima kasih Mbak. Kasih tepuk tangan dulu dong.
Nah, sekarang kita mau belajar lagi nih sama Bunda Lulung. Ustazah, Ya, mau sayang. nanya nih, tadi kan Ustadz Syam sudah mention tentang bertaubat. Mention. Udah nih, kita udah bertaubat, udah berusaha baik. Tapi qadarullah kok ya ternyata keluarga malah nggak nerima. Astagfirullahaladzim. Malah ditolak sama keluarga, naudzubillah min dzalik, misalkan sama suami. Ditolak mentah-mentah gitu? Ya pokoknya udah kayak ya udahlah udah nggak mau nerima kamu lagi aja misalnya gitu. Terus bagaimana seseorang harus menghadapi hal-hal ketika udah berusaha menjadi yang baik justru mendapat penolakan dari lingkungan atau dari keluarga sendiri bahkan. Silakan. Ya Allah ya Rabbi. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mohon izin Ustadz Syam, Ustadz Maulana, Bu Nana serta semua yang ada di sini yang CCM cantik-cantik manja. Jadi kalau memang yang namanya orang bersalah tuh pasti semua kita punya salah. Yang penting jangan pernah kita menghakimi. Nasehatin, ngingetin boleh, ngingetin jangan begini boleh. Tapi jangan menghakimi. Karena apa? Dalam hadis Nabi telah bersabda ada seorang laki-laki mengatakan kepada orang lain. Ya kan? Sesungguhnya wallahi la firallah li fulan. Sesungguhnya demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa si fulan katanya. Maka kemudian ketika kita ngomong kayak gitu, kamu gak diampunin, tahu gak sih lo? Aku tolak kamu, aku gak mau lagi sama kamu berhubungan, kata dia nih. Maka kemudian Allah berfirman, manzallazi ya ta'ala alayya Allah firali fulan. Siapa tuh yang berani-berani mendahului aku, bahwa aku tidak mengampuni dosa dia, bahwa aku sangat benci sama dia. Siapa yang berani-berani mendahului aku, kata Allah. Ini kot gofartulaha wakot ahbatu amalaka. Sungguh karena kamu ngomong seperti itu, yang ngomong kamu nih ya. Begini, maka kamu yang tidak akan saya ampuni dosa-dosanya. Sementara kamu yang dikata-katain, aku ampuni dosa-dosanya dan orang itu aku putuskan segala amalnya. Jadi kalau kita menghakimi, memusuhi dan tidak mau memaafkan, bahkan mungkin kita merasa paling benar, padahal para ulama mengatakan jadilah orang yang pandai merasa, jangan merasa pandai. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Jadi yang pertama ya kita harus optimis kepada Allah, balik lagi. Memang silaturahim itu sangat berat. Silaturahim itu adalah menyambung tali ya kekeluargaan dengan suami, dengan anak, dengan keluarga. Tapi ternyata mereka menolak kita. Kita positive thinking dulu. Oh mungkin dia lagi ngambek. Mungkin dia lagi jaga jarak doang, tidak mutusin hubungan. Karena apa? Karena kalau kita putus hubungan silaturahim, dinyatakan oleh Allah barang siapa yang putus rahim, maka aku putus dengannya. Man wasolaha barang siapa yang menyambungnya, wasol tuh aku akan menyambungnya. Yang pertama kita yang penting jangan putusin dengan mereka. Walaupun mungkin mereka putusin sama kita ya. Yang kedua kita tetap lagi kepada Allah, hablum minallah. Hanya Allah yang bisa menyambung apa yang putus. Ngambek boleh, mungkin dia kesal sama kita karena kita punya salah. Mungkin dia gak mau ketemu karena dia juga protes. Kamu sih berbuat salah. Tapi kita yakin Allah yang akan mengembalikan keluarga kita. Masya Allah. Kasih tepuk tangan dulu dong. Jadi begitu cara kita menanggapi ketika orang nggak mau menerima kita. Iya santai karena apa nanti juga Allah yang bikin hatinya terbalik-balik. Kasih tepuk tangan dong makasih, sekali lagi terima kasih. Sayang, Masya Allah. Terima kasih pengingatnya. Jadi artinya memang kita sebagai manusia tuh nggak bisa ngebolak-balikin hati manusia itu semua atas izin Allah dan ya udah kembalikan lagi semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sekarang saya mau kasih kesempatan lagi nih buat jamaah untuk bertanya karena kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Yang mau bertanya sama guru-guru kita boleh angkat tangan. Siapa ya? Gantian ya saya pengen yang ini aja dulu dari pegawai lapas. Petugas lapas. Iya dari petugas lapas dulu deh ya. Oke silakan. Mbak Tian silakan. Baik. Ustadz izin bertanya Ustadz. Izin jawab. Jadi gini, jika seseorang ingin benar-benar bertaubat, apakah perlu mengawali pertaubatan kita ini dengan melaksanakan sholat taubat terlebih dahulu atau cukup dengan melaksanakan istighfar saja? Apakah itu sudah dinyatakan sebagai taubat yang sebenar-benarnya atau bagaimana Ustadz? Terima Silakan kasih, Ustadz Syam. Makanya kan ada yang datang ke sini, akhirnya ditahan di sini, pasti habis dari itu langsung benci sama perbuatan itu kan? Karena iya dong, berarti itulah taubat yang sesungguhnya. Ketika kita sudah benci perbuatan itu, berarti kita sudah bertaubat.
Adapun sholat taubat itu adalah rangkaiannya. Bukti bahwa dia benar-benar ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar bacaannya. Jadi masa habis tobat bengong mau baca apa? Ya bacaannya adalah istighfar, astaghfirullahaladzim, atau bahasa Indonesianya saya memohon ampun kepadamu ya Allah yang maha agung. Tobat itu di hati, pengakuan dan merasa bersalah, mengakui kesalahannya. Dan ingat ketika kita bertobat, bayangkan gini, dengerin. Udah ngedengerin semua Ustadz. Dengerin yang di rumah. Dosa itu diingat tapi tidak bisa diceritakan lagi. Tidak boleh lagi diceritakan. Kalau ada yang tanya kenapa bisa di sini, tidak usah dibahas. Tidak boleh menceritakan dosa yang pernah kita lakukan. Karena membuat Allah tersinggung. Tapi diingat saja supaya tidak diulangi. Apa yang dilakukan tadi? Langsung salat taubat. Karena dosa-dosa itu disimpan di atas kepala. Di pundak. Jadi ketika orang ruku berjatuhanlah itu dosa. Jadi perlu itu salah sunat taubat juga. Coba. Astagfirullahaladzim. Sampai di sini. Hilangkanlah susahku dan dukaku. Ulangi. Hilangkanlah susahku dan lukaku. Di mana susahnya? Di kepala. Sini. Dukanya di mana? Di hati. Sakitnya tuh Di hati. sini. Subhanallah. Kasih tepuk tangan dulu dong. Gimana Mbak Tian? Sudah cukup puas? Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah. Masih ada yang mau curhat, saya juga mau Ada yang mau mengundang Ustazah curhat? dulu, silahkan. Siapa yang mau curhat sama guru-guru kita angkat tangan. Wah ini yang paling depan nih tadi pertama kali angkat tangan silahkan. Oke silahkan maju ke depan. Kita masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Oke mau curhat apa Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin, ya saya mau curhat sedikit tentang apa yang saya rasa selama saya di sini. Jadi saya ngerasa di luar saya banyak berdosa sama keluarga, sama orang tua, sama suami, sama anak. Saya jauh dari Allah. Nyampe di sini saya nggak bisa ngaji. Alhamdulillah saya bisa ngaji di sini. Tepuk tangan dulu. Sebelumnya nggak tahu ngaji, masuk di sini bisa ngaji. Alhamdulillah sempat dipercaya jadi guru ngaji juga. Alhamdulillah udah hafal juz 30 juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya merasa berdosa sama anak-anak dan suami saya selama saya di sini, Ustadz. Untuk membalas apa yang sudah saya lepas di sini. Kewajiban saya sebagai seorang ibu, kewajiban saya sebagai seorang istri, sebagai seorang anak. Apa yang harus saya lakukan? Saya ninggalin anak saya ketika masih umur 8 minggu. Waktu Sekarang saya, anaknya berapa umurnya? yang kecil sekarang udah mau 4 tahun. Yang besar? Berapa tahun di Yang sini? 3 tahun 8 bulan. 3 tahun 8 bulan. Yang besar? Yang besar tahun depan bulan Maret 10 tahun. Berapa tahun nanti di sini? Saya alhamdulillah tahun ini insya Allah pulang. Amin. Ya Allah. Bulan apa rencananya? Insya Allah November atau Desember insya Allah. Insya Allah. Tuh. Lalu apa yang harus dilakukan ya? Ustazah Lulung ini merasa kayaknya aku punya kewajiban terhadap anak, terhadap istri. Tapi nggak bisa ngelakuin karena sedang ditahan di sini. Lalu bagaimana cara bisa menebus itu dan apa yang harus dilakukan? Baik, terima kasih. Jadi ya semua orang memang punya perannya masing-masing. Punya perannya masing-masing. Ketika kita berada di luar, jadi seorang ibu, jadi seorang istri, kita ngurus anak di rumah. Ketika mungkin ada orang bekerja, karir misalnya, dia juga sama mungkin pergi pagi, pulang sore, dia gak pegang anaknya. Satu, saya ingat tadi pernyataan daripada guru kita Ustadz Syam, Ustadz Maulana, dia bilang apa? Kalau kita ingin perbuatan baik itu nyambung, kan ada di dalam hadis. Wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhihi. Sungguhnya Allah akan menolong seorang hambanya, nolongin suami kita, nolongin anak kita, kalau selama kita juga mau nolongin orang lain. Jadi ketika kita berada di sini, kita anggap ini keluarga kita. Mereka minta pertolongan, kita bisa kita tolongin. Maka dengan itu kita tawasul, ya Allah, dengan saya menolong orang di sini, tolong ya Allah, tolongin anak saya Anda berada di sana. Walaupun memang mungkin menurut kita hilang 3 tahun aku kebersamaan dengan keluargaku. Dan ingat, bagus.
Orang-orang yang merasa bersalah itu bagus. Artinya tahu kalau dia salah. Yang bahaya kalau dia tidak sadar kalau dia salah. Dia injak kaki orang baru tidak. Subhanallah. Betul tidak? Betul tidak? Tapi kalau orang mengakui. Dan ketika dia kangen dengan anaknya. Aku ini 4 tahun meninggalkan anak. Kalau begitu nanti balik jangan ditinggalkan lagi. Lebih dekat suami jangan ditinggalkan lagi. Ya, lebih dekat lagi, lebih akrab lagi. Saudara-saudara, inilah rasanya ternyata. Tapi ini saudara-saudara di sini pasti kangen juga kan? Tapi enggak usah balik ke sini lagi ya. Gak mah. Cukup udah insya Allah ya. Baik, jazakallah khair. Kita masih akan lanjut nih belajar dengan tema Ya Allah dosaku begitu besar tapi ampunanmu jauh lebih besar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeay.